Oke, Oke, jadi kita akan langsung mulai aja ya. Dari teman-teman panitia, setelah kemarin teman-teman sudah melakukan penugasan, kita coba ingat lagi penugasannya apa, kita refresh lagi sedikit. Kemarin kita udah belajar apa sih? Host boleh tolong di allow share screen-nya dulu. Sebentar. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita setelah kemarin ya sudah diberikan penugasan ini, teman-teman diminta untuk membuat poster secara berkelompok berjudul analisis konektivitas pada kawasan Blok M. Posternya ukuran A3 dengan layout portrait. Konten yang ada di dalamnya kemarin juga sudah dijelaskan, ada judulnya, kelompok nomor berapa, nama anggota, hasil analisis, lalu gambar apa, dan dilengkapi dengan gambar-gambar dan grafis-grafis yang bisa mendukung analisis yang dilakukan oleh teman-teman. Terus pakai fontnya 14 point yang paling kecil, kemudian menggunakan aplikasi buat poster apapun, dan mendeskripsikan hasil analisis dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan proporsional dengan grafisnya. Yang keenam arahannya adalah hari ini kita akan mempresentasikan poster analisis tersebut. Jadi ini kita udah masuk sini ya pada hari kedua workshop Artworks 6, dan nanti luarannya akan dikumpulkan ke panitia. Poster terbaik akan mendapat hadiah ya, Cecil ya. Ada hadiahnya kan ya? Ada hadiahnya. Iya, ada. Selain ada hadiahnya, nanti juga karyanya akan kami pamerkan dalam pameran Artworks yang ke-6 ini. Kalau betul gitu ya, panitia, ini konfirmasi dulu nih. Jangan-jangan Ya benar. Iya, bener ya. Jadi kalau Nanti udah karyanya akan dimasukin ke karya pameran virtual pada tanggal 19 Maret 2022. Jadi jangan lupa ikut datang ya. Oke, nanti teman-teman yang karyanya terpilih bisa dengan bisa pamer-pamer gitu ya. Karyaku lagi di eksibisiin nih gitu sama panitia Artworks 6 tadi tanggal 19 Maret 2022. Nanti akan diinformasikan linknya oleh teman-teman. Kemarin teman-teman semua sudah punya sedikit waktu untuk sedikit ngobrol-ngobrol sama teman sekelompok, dan mungkin juga ketemu di luar waktu Zoom yang kemarin diberikan oleh panitia ya, dan hari ini kita akan langsung masuk ke acara presentasinya. Jadi ada 8 kelompok, kita urut aja, nanti ada sesi presentasi dan ada sedikit tanya jawab, tapi karena kelompoknya cukup banyak, kelompoknya jadi 8 ya, bener ya? Tetap ada 8 kelompok ya? Enggak, Bu. Kemarin itu kan kami mengumpulkan dari yang hadir ke Zoom. Tapi akhirnya mereka itu pada ada yang keberatan untuk mengikuti penugasan. Jadi yang ada itu cuma ada beberapa kelompok. Kemarin itu sampai 7, tapi ternyata mereka para pesertanya juga banyak yang berhalangan hadir, jadi tidak bisa mengikuti penugasan. Jadi yang ada ini yang sudah mengumpulkan poster itu ada kelompok 1, 2, 4, dan 7. Mungkin nanti akan bertambah. Oke, kita berarti ke kelompok 1 dulu ya. Nanti diinfokan aja, saya minta panitia aja yang memberikan urutannya, yang karena teman-teman panitia yang lebih tahu ya kelompok siapa aja sudah mengumpulkan penugasannya. Jadi nanti saya akan membantu mengarahkan presentasi dan tanya jawabnya. Waktunya 10 menit untuk presentasi singkat, dan sekaligus nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa langsung ditanyakan aja ya. Jadi teman-teman, kita presentasikan posternya dengan singkat, padat, dan jelas. Silakan kepada kelompok 1 bisa langsung mulai aja presentasinya. Nama pesertanya mungkin boleh disebutkan dari panitia, atau mungkin bisa dikirimkan ke saya ya, biar nanti saya bantu panggil pesertanya. Silakan kepada kelompok 1, boleh dimulai presentasi posternya. Oh iya, selamat siang. Saya Dugi dari kelompok 1. Sebelumnya saya mau minta izin dulu. Saya karena ada kendala teknis jadi tidak bisa mengaktifkan kamera. Boleh share screen aja ya langsung, apa dari panitia yang mau share Panitia. screen? Oh, Minta panitia. tolong panitia. Oke.
Masih loading ya. Kita tunggu dulu. Oke, siap. Loh. Mohon maaf, ini suara saya jelas ya? Suaranya jelas? Oke, siap. Oke, posternya sudah nampak. Mungkin bisa di zoom in ya, Shana ya. Oke. Ya, ini produk pekerjaan dari kelompok 1. Jadi Blok M ini kan segala macam hal kehidupan ada gitu ya. Tapi Blok M sendiri juga dari zaman dahulu kala punya image sebagai tempat ngumpul anak muda, tempat nongkrong, tempat main gitu. Jadi di sini kita mau fokus ke tempat-tempat hangout yang ada di kawasan Blok M. Nah, berdasarkan pengamatan kita, ada banyak sekali sebenarnya tempat-tempat hangout yang asik. Di antaranya ada Blok M Plaza, ada M Block Space, ada Taman Ayodhya, kemudian Gultik, terus Filosofi Kopi, dan lain sebagainya. Termasuk juga ada Blok M Square yang cukup banyak dikunjungi sama masyarakat Jakarta. Nah, berdasarkan analisis sederhana kita, tempat-tempat hangout itu, tempat-tempat nongkrong itu terbagi dalam 3 koridor yang terpusat di area stasiun MRT Blok M Plaza. Jadi kan kita ngamatin tuh, ternyata memang yang kayaknya paling tengah-tengah itu stasiun MRT Blok M Plaza atau area di bawahnya lah. Nah, terus dari situ kita analisis kelihatan, jadi terbagi ada tiga koridor. Yang pertama ada koridor dari MRT ke Pasaraya, terus yang kedua ada koridor dari MRT ke Taman Ayodhya, dan yang ketiga ada koridor dari MRT ke Simpang CSW. Jadi apa ya? Ya dari stasiun MRT itu masyarakat atau anak-anak mudanya bisa dapat banyak pilihan tempat-tempat hangout atau mau ketemuan sama orang gitu. Dan misalnya kayak yang koridor MRT ke Taman Ayodhya itu kita rekomendasikan ke mereka yang pengen ngerasain atau suka ngerasain jalan-jalan di ruang terbuka, karena di situ dari stasiun MRT menuju Bulungan itu pedestriannya lumayan oke lah itu. Terus di Bulungan sendiri ada Gultik, mereka bisa makan di situ, dan Gultik itu kan legendaris gitu ya, dan makan di pinggir jalan di situ tuh juga nggak dipandang rendah gitu. Nah, dari Gultik itu mereka bisa lanjut ke Taman Ayodhya. Jadi walaupun temanya belum ada, tapi ya udah mulai kelihatan gitu sebenarnya bisa dibuat tematik koridor itu. Terus yang koridor satunya lagi yaitu dari MRT ke Pasaraya itu banyak tempat-tempat untuk meeting gitu. Antara lain ya itu saya sebut ada Filosofi Kopi, ada Kopi Kenangan, atau kalau yang pengen murah ada Circle K gitu. Dan tempat-tempat makan lainnya yang banyak sekali di sekitaran Blok M Square. Nah, jadi di situ itu juga kelihatan tuh mulai ada temanya gitu. Jadi kalau untuk yang pengen ketemuan sama orang itu banyak pilihan di koridor itu. Dan yang koridor satu lagi itu dari MRT ke Simpang CSW, nah itu mereka bisa mengakses M Block dan nanti bisa juga ke Taman Literasi di bekas Taman Marta Tiahahu yang sekarang lagi dibangun. Nah, sekarang kan masih kayak belum belum identitasnya kayak belum masih sendiri-sendiri gitu. Nah, dari analisis kita itu sebenarnya nantinya mungkin bisa
upgrade lagi kualitasnya dengan desain jalur pejalan kaki yang lebih baik. Ya tujuannya jelas untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pejalan kaki, karena di bagian-bagian tertentu tuh kayak masih belum bagus. Misalnya dari Gultik ke Taman Ayodhya itu pedestriannya masih kurang layak lah bisa dibilang. Terus selain itu juga mungkin bisa dibuat satu desain yang mengikat ketiga koridor itu jadi satu kesatuan kayak gitu. Ya kurang lebih begitu sih. Sejauh ini pemahaman kita tentang TOD ya masih sebatas itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya dalam presentasinya karena ya ini mendadak. Ya, ini ada kelompok 1, ada Dugi, ada Amelia, dan Karisma ya. Dugi dari mana instansi asalnya? Saya masyarakat umum. Oh, oke. Kalau Iya. Amelia dan Karisma, apakah ada di dalam Zoom ini juga? Ini siapa? Karisma ya? Karisma Ya. Dari mana? Saya dari Sekolah SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Oh, oke. Sama Amelia juga sama, tapi Amelia sama ya, teman-teman satu sekolah ya. Iya. Oke. Terima kasih sekali untuk presentasinya. Jadi yang di-highlight di sini adalah konektivitas di kawasan Blok M khusus untuk tempat nongkrong gitu ya. Iya, betul. Karena Kita fokus ke situ. Berhubungan dengan image-nya Blok M yang selama ini memang sering dipakai tempat nongkrong anak muda, dan jadi tadi kesimpulannya menurut teman-teman kelompok 1, koridor ini sebetulnya bisa dijadikan koridor tematik gitu ya. Jadikan koridor tematik yang diolah lagi, benar-benar dikemas sebagai memang bukan cuma Blok M aja yang jadi tempat nongkrong, tapi satu kawasan besar gitu ya. Iya. Oke, dari teman-teman kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan tanggapan? Kalau dari Kak Diliani, apakah ada komentar atau tanggapan atau pertanyaan? Oke. Belum ada? Apakah mau ada? Ada nggak? Ya ini sebenarnya idealnya kita presentasinya sebenarnya ideal dalam 4 panel sebenarnya ya. Cuman memang ya nggak keburu juga sih kalau mau bikin 4 panel. Rencananya kalau misalnya dibuat 4 panel, apa saja yang mau dituliskan di dalamnya? Ya, panel pertama jelas itu kita akan sajikan secara umum kawasan Blok M. Terus kita juga akan highlight di situ tempat-tempat tempat-tempat hangout yang masih dalam keadaan tersebar. Gitu. Kemudian kan kita akan tunjukkan bahwa sebenarnya kalau dianalisis dilihat itu mereka walaupun terkesan nyebar tapi terhubung gitu loh, terhubung ke dalam 3 koridor itu, dan pusatnya, hub-nya itu di area stasiun MRT lah kayak gitu. Itu yang panel pertama. Terus kalau 3 panel berikutnya ya masing-masing koridor itu kita bahas lah istilahnya. Jadi analisisnya bisa lebih dalam ya, tiap koridor ya, akan dibahas dengan lebih mendetail gitu ya. Tapi itu ya idenya bagus ya. Jadi akan melihat Blok M sebagai kawasan makro gitu ya. Kemudian di mapping, di pinpoint titik-titik mana saja yang jadi titik-titik tempat hangout, mana saja yang potensial untuk menarik pengunjung. Kemudian nanti dilihat nih hubungannya apa ya dari ketiga titik tersebut gitu, dan bagaimana sebetulnya ketiga titik ini tuh bisa dikoneksikan gitu ya, karena kemarin memang penugasannya tentang konektivitas ya, bagaimana 3 titik ini bisa dikoneksikan dan bisa dihubungkan untuk membuat Blok M menjadi kawasan yang lebih apa ya istilahnya ya, jadi kawasannya dia itu brandingnya tuh lebih jelas gitu loh, bahwa dia memang kawasan yang tempat nongkrong anak muda gitu ya, seperti tadi statementnya. Oke, terima kasih banyak kelompok 1 untuk Dugi, Amelia, dan Karisma sudah dengan waktu yang cukup singkat ya sebenarnya dibikinnya ya, ini satu panel ini
Saya sangat mengapresiasi tetap dikumpulin dan bersedia untuk presentasi. You've done a good job. Oke. Mohon maaf ya Bu, tadi ngomongnya belepotan. Oh, nggak apa-apa, biasa. Sering terjadi dalam hidup ini. Apalagi saya tiap hari ketemu mahasiswa presentasi, ya itu tadi udah bagus banget. Untuk waktu Soalnya ini buru-buru juga joinnya, jadi sambil ngatur napas juga. Habis lari-lari ya, habis buru-buru. Oke lah, itu malah hebat banget. Saya sangat mengapresiasi mau menyempatkan hadir di hari Sabtu gitu kan, libur-libur tetap mau menyempatkan hadir dan bersedia presentasi. Terima kasih banyak untuk kelompok 1. Shanaya boleh stop share dulu, kita coba pindah dulu ke kelompok 2 ya, nanti kita lihat. Nanti di akhir setelah semua kelompok selesai presentasi kita akan bisa buka lagi diskusi dan tanya jawabnya dengan teman-teman dari semua kelompok. Oke, ini kelompok 2 ada Tessa, Habib, dan Darel. Apakah ada salah satu anggota kelompok yang hadir? Ada, Kak. Oke. Saya sama Darel. Oke, Darel. Oke, Rel. Yoi. Ini Darel sama siapa? Habib? Ya. Dari mana? SMK 4 juga ya? Iya. Mantap. Oke. Langsung aja nih, Kak. Ya, silakan. Ini adalah proyek kelompok 2. Anggotanya saya, Darel, dan Tessa. Di sini kita lebih kurang tahu juga sih materinya karena kemarin telat ikut Zoom, gurunya ngasih jam 2, jadi seadanya aja ya, Kak ya. Iya, silakan. Hasil diskusi kita ini lebih di arah prinsip-prinsip sistem TOD. Yang pertama itu ada shift, yang artinya itu, bentar Kak. Mana ya? Arti shift itu beralih, yaitu meningkatkan mobilitas melalui penataan parkir dan kebijakan. Jadi di Blok M itu penataan parkir itu udah sangat jarang karena emang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Jadi kalau menurut kelompok 2 itu termasuk ke kawasan TOD. Lalu yang kedua ada komplek. Komplek ini merapatkan, jadi bangunan di sana emang rapat-rapat. Walaupun saya belum pernah ke sana nih Kak, tapi saya lihat di Google emang rapat, bangunannya berdekatan antara satu dengan yang lain. Jadi karena itu bisa dikatakan itu juga kawasan TOD. Yang ketiga itu ada mix. Mix itu ada pembauran yang berguna untuk merencanakan pembangunan dengan tata guna lahan, pendapatan, dan demografi. Di sini adalah untuk mengefisiensikan waktu seseorang untuk melakukan kegiatan aktivitas yang lain. Karena bangunannya itu bangunan itu berdekatan yang termasuk dalam komplek. Jadi mix ini juga termasuk ke dalam sistem TOD di Indonesia. Lalu selanjutnya ada walking. Walking ini artinya adalah jalan untuk pengguna jalan kaki. Di Blok M juga sendiri ada jalan pengguna jalannya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini menggunakan kawasan TOD juga termasuk. Terus selanjutnya ada cycling. Cycling ini untuk konektivitas bersepeda di Blok M. Emang di Blok M itu ada jalan untuk sepeda, tapi di sana malah digunakan untuk parkir kendaraan umum. Jadi sangat disayangkan kurang adanya cycling. Jadi masih belum termasuk sistem TOD gara-gara cycling. Lalu selanjutnya ada densivy. Bentar Kak. Densivy ini banyak sekali gedung apartemen atau gedung perkantoran serta banyak sekali gedung perbelanjaan. Emang benar, di Blok M itu yang saya lihat di Google banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat yang untuk kehidupan manusia. Lalu ada transit. Transit itu berguna sebagai pengembangan tahap 1 sistem MRT di Jakarta yang akan membelah
dan menghubungkan Jakarta dari selatan ke utara. Emang benar di transit ini ada MRT. Jadi di Blok M ini termasuk kawasan TOD. Yang terakhir ada Connect. Connect ini untuk pejalan kaki dan pesepeda. Tapi akhir-akhir ini malah digunakan untuk parkir kendaraan pribadi seperti yang tadi cycling itu. Jadi sungguh disayangkan Connect ini nggak termasuk sistem TOD di Blok M. Ini kesimpulan dari kelompok kami itu kesimpulannya Kak, nggak kelihatan. Blok M termasuk kawasan TOD tapi masih belum dikatakan karena itu tadi masih ada yang belum termasuk ke dalam sistem TOD walaupun sudah sebagian besar termasuk ke dalam sistem TOD. Jadi kawasan Blok M masih belum bisa dikatakan kawasan TOD. Itu saja mungkin Kak dari kelompok saya. Oke, terima kasih banyak untuk Darel dan Habib. Wow. Ini Tesanya dari SMK 4 juga atau enggak ya? Bukan Kak, nggak tahu, Bukan, ya? nggak kenal. Oh, nggak kenal. Oke. Oke, ini untuk teman-teman SMK 4 yang join dan Darel dan Habib dan Tessa ya bertiga. Mungkin teman-teman bisa jadi saya rasa baru pertama kali ini dengar namanya TOD dan baru pertama kali dapat penjelasan TOD. Kalian sudah bisa bikin analisis seperti ini, itu udah keren banget. Dan teman-teman juga menyempatkan hadir juga dan tetap bikin posternya, saya sangat mengapresiasi. Dan emang kalau dilihat sih tadi Kak Deliania juga banyak ngangguk-ngangguk ya, kayaknya banyak poin yang memang bisa disepakati memang terjadi ya. Misalnya di Blok M tidak banyak tempat parkir, terus jalur sepeda memang digunakan sebagai parkir kendaraan pribadi, itu kelihatan ya di fotonya ada mobil parkir di atas jalur sepeda misalnya kayak gitu. Terus bahwa bangunan yang ada itu cukup kompak, kecil-kecil, dan maksudnya jaraknya dekat, dan karena bangunannya jaraknya dekat, dia bisa mendorong pengunjung untuk nggak kemana-mana naik kendaraan. Jadi dia bisa jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana memang itu salah satu misi shift itu ya, mengubah paradigma, mengubah persepsi orang kalau kita kemana-mana tuh harus naik kendaraan loh. Ternyata sebenarnya enggak, kalau kotanya cukup kompak, kalau kawasannya cukup kan teman-teman yang diminta untuk menganaliskan konektivitas ya, kalau kawasannya cukup terkoneksi, itu sebenarnya jalan atau pakai kendaraan umum pun bisa gitu. Kita nggak perlu naik mobil, kita nggak perlu naik motor, naik mobil capek parkirnya ya kan, apalagi parkir paralel, teman-teman tahu itu capek banget. Jadi bisa jalan dari mana-mana gitu. Tapi memang masih banyak juga kekurangan ya dari kawasan Blok M yang tadi sudah di-highlight juga sama teman-teman. Udah cyclingnya dipakai parkiran gitu ya. Terus konektivitasnya juga kurang gitu menurut teman-teman ya. Kalau dari Kak Deliani, apakah ada yang mau dikomentari atau ditanyakan mungkin untuk Darel, Habib? Tesanya hadir nih. Bisa mungkin nanti saya terakhir aja kali setelah presentasi pas diskusi aja gitu ya. Oke. Kalau dari teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Belum ada, nanti kita diskusinya di belakang aja kayaknya ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya sampaikan apresiasi untuk Darel, Habib, dan Tessa yang sudah membuat posternya dengan sangat baik gitu ya. Analisisnya juga cukup lengkap, sudah semua prinsip-prinsip teorinya juga sudah di-highlight di sini. Nanti kita akan diskusi bersama dengan Kak Deliani di akhir setelah semua kelompok selesai presentasi ya. Terima kasih banyak untuk kelompok 2, boleh di stop share dulu Shanaya yang ini. Sekarang kita langsung aja ke kelompok 4, ada Septinur, Rifka, dan Wismar. Apakah ada salah satu, salah dua, salah tiga anggota yang hadir? Permisi Kak, ada saya dengan Wismar. Oke, ada Wismar hadir di sini. Wismar sendirian kah? Apakah ada teman yang lain? Dengan Rifka, saya Rifka, dan ada Rifka. teman saya Wismar. Oh, sama Wismar, oke. Silakan, boleh di-share screen panitia untuk presentasinya kelompok 4, posternya kelompok 4. Rifka dan Wismar dari mana?
Dari SMK Negeri 4, Kak. SMK 4 juga ya. Wah, teman-teman SMK 4 nih pinter-pinter, rajin-rajin kayaknya. Ih, seneng lihatnya. Mantap. Kita masih nunggu, masih loading. Loh, nggak jadi loading. Oke. Shanaya boleh tolong di zoom in lagi, oke. Oke, terima kasih. Silahkan mulai kelompok 4. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf karena saya tidak bisa mengaktifkan kamera dikarenakan kondisi laptopnya yang tidak memadai. Dan saya juga minta maaf jika kalau materi yang dipaparkan tidak sesuai dengan apa yang membawa acara inginkan gitu. Karena di sini ada analisis konektivitas pada kawasan Blok M, yang kita ketahui Blok M merupakan suatu pusat kegiatan sekunder dengan fungsi pengembangan stasiun terpadu dan titik-titik perpindahan beberapa moda transportasi menggunakan konsep Transit Oriented Development atau TOD. Bisa dikatakan begini karena di kawasan Blok M sendiri terdapat satu terminal bus besar, tempat transitnya untuk Transjakarta, dan terdapat beberapa titik stasiun MRT yang terletak pada kawasan Blok M ini. Mungkin dipilihnya Blok M karena memiliki potensi dan tata letak aksesibilitas yang ada dengan adanya terminal seperti yang saya sebutkan tadi, dan dengan yang digabungkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Maka menjadi interchange dari beberapa jenis transportasi yang ada seperti Transjakarta, dan Blok M juga menjadi salah satu kawasan pendukung pengembangan tahap 1 atau tahap awal sistem MRT di Jakarta yang membelah dan menghubungkan Jakarta Selatan dan ke Jakarta Utara. Pembahasan yang pertama yaitu urban mobility atau mobilitas perkotaan akan menjadi suatu tantangan yang besar bagi kota-kota di dunia, tentunya membutuhkan investasi transportasi berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Dalam perencanaan kota, peruntukan lahan, sistem transportasi, dan sirkulasi pejalan kaki harus dibangun secara sinergis, serta perancangan busway monorail, subway atau MRT, dan sarana transportasi publik lainnya harus didukung oleh moda angkutan pendukung untuk menghubungi kota lain dengan titik-titik transit yang memiliki jalur pedestrian yang memadai, layak, dan manusiawi. Maksud dari sini adalah kami memaparkan bahwa kondisi di Blok M sendiri masih banyak wilayah-wilayah yang kurang memadai dan kurang untuk perawatannya gitu. Jadi untuk area pejalan kaki sendiri masih terbilang cukup kurang untuk kawasan Blok M ini. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik jalur pedestrian di kawasan Blok M Jakarta. Hasil yang kami dapatkan yaitu aspek jalur pedestrian di kawasan TOD, seperti konektivitas jalur pedestrian di kawasan Blok M Jakarta masih belum mendukung kegiatan di lokasi transit yang mendorong pejalan kaki untuk menggunakan jalur pedestrian. Yang kedua ada aspek ramah pejalan kaki karena hampir rata-rata jalur pedestrian di kawasan Blok M tidak terlayani dengan baik. Yang ketiga ada ruang publik. Di ruang publik kawasan Blok M sendiri memiliki halte atau titik transit yang memerlukan jalur pedestrian yang mempunyai konektivitas antar titik transit ke tata guna lahan di kawasan tersebut. Dari ketiga poin tersebut, untuk konteks kenyamanan dan pemberian rute memang terlayani dengan baik, walaupun sulit untuk pengaksesannya karena sering disalahgunakan, tetapi juga ada karena ruang atau lebar pedestrian yang dapat dikatakan sempit serta pemukiman yang tidak terlalu rata. Kesimpulan yang kami ambil, dengan jumlah penduduk yang terbilang cukup padat, karakteristik jalur pedestrian atau kawasan TOD di Blok M Jakarta terhadap pejalan kaki menyebutkan bahwa jalur ini masih tergolong
tidak ramah bagi pejalan kaki, serta banyak warga yang merasa kurang nyaman, aman, dan mudah dalam menggunakan jalur ini. Sebagian besar pada blok ini, pejalan kaki merasa terganggu oleh kendaraan bermotor karena hampir rata-rata jalur pedestrian disalahgunakan fungsinya sehingga jalur pedestrian ini dilintasi oleh kendaraan bermotor. Seperti yang dijelaskan pada kelompok sebelumnya, banyak area trotoar atau area khusus pesepeda yang digunakan untuk parkir motor, bahkan untuk jalan untuk aja dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rifka dan Wismar yang sudah mempresentasikan dan membuat posternya juga dengan sangat baik. Saya tadi agak terpana ya ngelihat pendahuluannya tuh bahasanya tuh profesional banget gitu. Ada urban mobility, membahas tentang pergerakan manusia di perkotaan, sistem transportasi, sirkulasi pejalan kaki. Itu menurut saya ini sebagai mungkin teman-teman yang baru pertama kali dengar TOD ini udah kece banget sih apa namanya yang dibahas sama teman-teman ya. Dan memang sepertinya trotoar yang dipakai jadi parkiran motor itu jadi masalah. Saya rasa bukan hanya di Blok M ya, hampir di semua tempat di Indonesia tuh kerasa gatel gitu. Kalau trotoar kok bersih dan kosong gitu, bisa kita pakai apa ya? Sepertinya seru kalau dipakai parkir motor gitu kayaknya. Jadi sepertinya itu memang masalah yang ada di hampir semua kawasan urban di Indonesia. Nanti kita sama seperti kelompok-kelompok tadi, mungkin kita akan diskusi lebih dalam nanti setelah selesai keempatnya presentasi. Tapi sekali lagi saya sangat mengapresiasi ini hasilnya bagus banget. Udah ada metodologinya, ada objektifnya, dan dibahas dengan dilengkapi dengan gambar-gambar, dan juga sudah diberi kesimpulan yang cukup mengena gitu dari kelompok 4 ya kalau nggak salah, dari kelompok 4 ini. Terima kasih banyak Septi, Rifka, dan Wismar. Boleh di stop share yang kelompok 4-nya, Shana ya. Terima kasih kembali, Kak. Ya. Jadi kita akan langsung minta kelompok 7 untuk mempresentasikan juga hasil posternya dari Ahmad Al-Mahdi, Abdullah, dan Niken. Apakah ada salah satu atau beberapa peserta dari kelompok 7 yang hadir? Ada yang hadir? Mungkin dari panitia bisa monitor? Belum ada yang hadir ya? Maaf Kak, untuk tadi nama kelompoknya diralat 3 nama awal itu salah Kak. Oh, yang mana yang salah? Tadi sih udah dikirim sama panitia. Oh iya udah diralat ya, sorry. Ini ada Yudis, Al-Ghifari, Nadila, dan Niken ya? Betul ya? Iya Kak, betul Kak. Oke, maaf. Tadi saya ke scroll chatnya. Silakan, boleh mulai. Ini dari ini siapa yang tadi open microphone ini? Namanya siapa? Yang mau presentasi namanya siapa? Halo? Iya Kak, maaf tadi ada sedikit teknis dulu sama anggota lain. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Selamat siang para peserta, panitia, serta pengisi acara untuk workshop Artwork 6 ini. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya yang sudah dikirimkan kepada saya dari kemarin. Sebelumnya kita akan bahas untuk mengenai kawasan TOD. Mungkin kalau untuk kelompok lain sudah dijelaskan secara rinci, mulai dari segala prinsip-prinsipnya hingga hal-hal terkecilnya sudah dijelaskan. Namun untuk kelompok kami mungkin akan sedikit banyak kekurangannya karena adanya lack of knowledge yang ada di antara kelompok kami, sehingga agak sulit untuk kelompok kami dapat memahami materinya secara full. Jadi untuk yang pertama kami di sini hanya menjelaskan bagian-bagian yang emang udah dijelaskan oleh Kak Deliani kemarin mengenai apa aja sih yang bisa kita lihat untuk memahami sebuah kawasan itu disebut sebagai kawasan TOD atau bukan. Yang pertama kami menganalisis bagaimana fasilitas pejalan kaki untuk area Blok M ini. Pada area Blok M ini kami lihat untuk fasilitas pejalan kaki cukup banyak karena
bisa dibilang area Blok M ini termasuk area sibuk di daerah Jakarta Selatan yang merupakan banyak area perkantoran, mal hingga stasiun ataupun terminal bis di sana. Yang kemudian ada penerangan jalan. Di saat malam kami pahami, mungkin memang tidak kami lakukan analisis atau pengawasan secara langsung bagaimana keadaan malam di daerah Blok M, tapi kami yakin area Blok M memiliki penerangan yang cukup karena dipenuhi dengan lampu-lampu yang sudah tertata rapi, yang mungkin bisa dilihat tiang-tiang lampunya melalui Google Earth atau bisa dilihat secara langsung. Bahkan juga area Blok M ini karena memiliki banyak gedung perkantoran dan area-area sibuk lainnya, bisa menjadi sebuah bentuk penerangan untuk jalannya pada saat malam hari. Kemudian untuk peneduhan. Untuk titik peneduhan ini di area Blok M cukup banyak, mulai dari pinggir jalan yang ditanami pohon-pohon rindang untuk pelindungan bagi pejalan kaki yang sedang berjalan di siang hari mungkin agar terhindar dari panas. Kemudian juga di area Blok M ini memiliki banyak sekali taman yang sudah dibangun oleh pemerintah setempat, yaitu salah satunya ada Barito Park, Head Office Taman Safari Indonesia, dan taman-taman lainnya. Kemudian untuk muka bangunan aktif, kalau di awal saya sudah bilang bahwa Blok M ini merupakan area sibuk, maka hampir seluruh bangunan yang ada di area Blok M merupakan bangunan aktif, mulai dari pagi hingga malam, ada mulai dari tempat hiburan, perkantoran, mal, rumah sakit, area sekolah, bahkan sekolah tinggi yang ada di sana. Kemudian ada juga wayfinding. Di sini untuk wayfinding kami yakin di area Blok M itu sudah cukup karena setelah saya telusuri beberapa jalan di area Blok M ini melalui Google Earth, tadi saya sudah menemukan banyak sekali petunjuk-petunjuk arah untuk menuju ke area-area yang mungkin sering dilalu-lalang oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas. Jadi saya rasa untuk petunjuk atau petanda jalan sudah cukup di area Blok M. Kemudian jarak berjalan kaki. Di sini jarak untuk berjalan kaki sangat dekat, mulai dari antar terminal dan juga stasiun MRT, ataupun antar gedung perkantoran dan juga antar mal, maupun antar perumahan-perumahan warga yang ada di sekitaran Blok M. Kami rasa bahwa jarak untuk berjalan kaki ini cukup dekat, sehingga tidak menyulitkan untuk masyarakat menuju tempat-tempat yang mereka ingin tuju di sekitaran Blok M, dan juga tidak adanya penghalang-penghalang yang menyulitkan mereka untuk berjalan di area Blok M ini. Kemudian untuk fasilitas umum, di sini Blok M sudah memiliki fasilitas umum yang lengkap, mulai dari sekolah menengah ataupun sekolah tinggi ilmu kesehatan di sana. Kemudian ada rumah sakit, daerah rumah sakit pusat Pertamina di sana. Kemudian juga ada gedung-gedung perkantoran, bahkan Mabes Polri pun ada di daerah Blok M. Kemudian juga ada fasilitas umum seperti halte dan juga MRT. Di sana ada stasiun MRT, stasiun Senayan, stasiun ASEAN di sana. Ya, jadi saya dan anggota saya yang lain, anggota kelompok 7, sangat yakin dan paham bahwa akses ke fasilitas umum di daerah Blok M ini sudah cukup memadai. Dan yang terakhir di sini kami ada lahan yang terbangun. Jika dilihat dari segi satelit, bahwa area Blok M ini sudah hampir 100% terpenuhi oleh bangunan-bangunan, entah bangunan aktif ataupun bangunan yang tidak aktif. Bisa juga bangunan yang seperti bangunan pencakar langit ataupun bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya. Untuk kesimpulan dari kami bisa dikatakan untuk area Blok M ini persentase untuk menjadi kawasan TOD itu sudah cukup besar menurut kami, karena dengan semua yang ada di area Blok M ini sudah memenuhi standar dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sehingga Blok M ini bisa dikatakan area TOD jika menurut apa yang anggota kelompok kami lihat. Mungkin jika dikatakan TOD standar itu sudah bisa memasuki TOD standar bronze. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Maaf jika ada banyak salah kata. Sekian dari saya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Ini tadi yang presentasi namanya siapa ya? Al-Ghifari, Kak. Muhammad Oh, Al-Ghifari. ini Al-Ghifari ya. Oke, terima kasih Al-Ghifari. Terima kasih, Kak.
ini beda approach ya. Kalau tadi bahas tadi prinsip-prinsip TOD, ini lebih ke poin-poinnya yang kemarin sudah dijelaskan sama Kak Deliani ya. Jadi ini juga detail. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah membahas ini. Jadi kalian udah lihat dari Google Earth-nya, kalian lihat dari mapping-nya, kalian lihat kondisinya di sana seperti apa, dan kemudian kalian buat analisisnya. Really well done, bagus semua empat-empatnya, teman-teman sudah melakukan yang terbaik dengan waktu yang sangat-sangat terbatas ya, jadi keren banget gitu bisa sampai selesai bikin poster seperti ini. Kita langsung masuk aja ke diskusinya karena sepertinya tidak ada penambahan kelompok lagi ya, hanya 4 kelompok ini yang akan presentasi hari ini. Mungkin kita bisa di stop share dulu, Shanaya, terima kasih. Kita langsung bahas aja nih, Kak Delian ini. Gimana kira-kira ada secara umum dulu mungkin ya, secara umum aja gitu. Kira-kira kalau menurut Kak Delian di sini sebenarnya kawasan Blok M itu apakah gini? Bentar, pertanyaannya gini. Apakah memang kawasan Blok M itu sedang dikembangkan untuk menjadi kawasan TOD? Ya, is the answer yes. Ya betul, oke. Memang sedang dikembangkan menjadi kawasan TOD gitu ya, Kak. Sebesar apa kawasannya yang mau dikembangkan jadi kawasan TOD? Apakah di sekitar stasiun MRT-nya aja? Apa kayak seblok M-nya banget gitu? Seblok M-nya banget itu seberapa juga ya sebenarnya? Ya. Sebenarnya kalau tapi ini menarik ya, maksudnya Blok M itu belum seperti ada dokumen perencanaan detailnya untuk perencanaan, tapi memang dia teridentifikasi sebagai salah satu lokasi yang potensi untuk dikembangkan untuk TOD. Jadi tadi kalau teman-teman dari kelompok 1, 2, 4, 7 gitu presentasi, menurut saya nggak ada poin salahnya gitu, karena semuanya mengarahkan memang tadi utamanya kelompok 2 dan 7 ya, menotifikasi secara kesimpulan areanya memang potensi untuk dikembangkan oleh menjadi area TOD gitu. Emang benar banget gitu. Tidak hanya karena ada MRT-nya, tapi tadi sempat disebut juga di situ ada terminal bus Blok M, yang di situ juga ada stopnya Transjakarta. Kebetulan Transjakarta Blok M yang koridor 1, kota Blok M. Jadi itu memang koridor terbesarnya Transjakarta kalau secara penumpang gitu. Jadi itulah kenapa dia secara potensi juga sangat tinggi gitu, karena tap in tap out atau keluar masuk penumpang di titik itu juga cukup banyak gitu. Kemudian tadi udah disebutkan juga secara guna lahan ternyata juga begitu menarik gitu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin aku share screen sedikit kali ya, Kak, kasih gambaran tentang Blok M, karena aku juga semalam baru mulai ngerjain Blok M. Wah, ini jangan dibocorin nih proyeknya ini. Enggak, ini bukan proyek, tapi emang lagi studi aja, analisis. Ternyata sama nih sama teman-teman. Mungkin tapi aku sangat appreciate ya, karena ternyata pesertanya lebih banyak teman-teman yang SMK. sudah SMK ya, gitu. Iya, dari SMK 4 Tangsel. Mm-mm. Keren banget ya bisa bikin kayak gini gitu. Kayaknya aku dulu zaman SMA masih yang, apa itu TOD? Saya sangat apresiasi gitu kalau Iya, misalnya makanya tadi hebat bisa banget. secara kurang dari 24 jam gitu bisa membuat seperti itu. Tapi nanti kalau teman-teman tertarik gitu ya belajar pemetaan atau sebagainya, mungkin nanti bisa menghasilkan gambar seperti ini yang lebih apa ya, bisa kalian tahu tadi misalnya menggambarkan, oh ya ada di kelompok 1 tadi disebutkan, oh ada gultik nih sini, pengembangan ke utara sampai kemana, pengembangan ke timur kemana, pengembangan ke selatan kemana, ke baratnya seperti apa, oh memang ada berapa area residensial, ada berapa titik pusat kegiatan komersial, kayak gitu-gitu, itu bisa dilihatkan dalam peta-peta semacam ini. Tapi yang kalau misalnya tadi yang kalian sebutkan, kenapa dia berpotensi ya karena lahannya itu sudah hampir komplit tuh kayak guna lahannya beragam, kemudian titik transitnya kalau bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 MRT ada 2, koridor 1 Transjakarta, koridor 13 Transjakarta ada di sini juga gitu, belum lagi yang rute-rute direct service dan juga bus regular yang ada di terminal Blok M gitu. Terus fungsi komersialnya juga tadi sudah disebutkan banyak di kelompok 1, belum lagi yang pengembangan culinary spot-nya gitu, baik yang di Melawai di Blok M-nya sendiri, yang utara Blok M di seperti Walter Mongin Sidi dekat Pasar Santa, kemudian yang ke barat di Bulungan gitu, itu juga besar gitu pengembangan area konsepnya. Tapi
yang memang menarik di Blok M gitu, kalau misalnya kita ngobrol, tadi tuh semuanya sudah meng-highlight tantangannya juga gitu, itu juga menarik gitu. Misalnya jalur sepeda yang ada di Melawai gitu, itu juga memang artinya sudah ada terbangun, dicat sih, diberikan marka, tapi ternyata ruangnya diokupansi oleh parkir gitu. Misalnya di belakang ya ada apa namanya dihalangi oleh parkirnya bajai gitu kalau di dekat di area Melawai gitu. Terus ada kedekatan juga dengan ruang-ruang terbuka publik, gitu ada Taman Ayodhya, Taman Barito gitu-gitu. Itu juga seru tuh, ternyata teman-teman bisa mengidentifikasi itu gitu. Ternyata juga banyak yang belum pernah ke area Blok M ya. Tapi bisa tahu, itu tuh keren juga sih kalian melakukan studi lewat Google Maps, Google Earth. Itu bagus sih. Itu Bu Isa. Oke. Terima kasih Kak Deliani. Saya juga sebenarnya tadi sangat apa ya? I was very impressed karena maksudnya pertama teman-teman mungkin baru pertama kali ini benar-benar dengar presentasi ya dan penjelasan tentang TOD banget gitu kan. Terus kemudian sekelompok sama orang yang nggak kenal dan harus langsung bikin poster menganalisis tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya dan harus langsung dipresentasikan hari ini gitu. Jadi untuk kalian bisa keluar dengan hasil poster seperti itu udah keren banget. Ini pasti akan susah nih nanti milih yang menang siapa ya untuk dipamerkan dan buat dapat hadiahnya nih karena teman-teman semuanya sudah melakukan tugasnya dengan baik. Yang sebenarnya yang tadi beberapa yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi kayak sebenarnya isu-isu semacam ada isu-isu semacam apa namanya, maaf ya ada gangguan, parkir ya, penggunaan penggunaan parkir yang semena-mena itu kan sebetulnya isu apa, isu perkotaan yang tidak hanya ada di apa namanya, bukan hanya di Blok M ya, tapi itu kan ganggu banget memang ya, Kak Deliani ya. Dan sebenarnya gimana ya, memang itu penyakit apa sih sebenarnya gitu loh. Maksudnya dalam perkotaan tuh kan antara apakah ini dampak dari culture, apakah itu ya dampak dari enforcement-nya, apakah apa gitu sih, kayak penasaran aja gitu. Kalau menurut Kak Deliani yang ya belajarnya juga tentang urban ya, tentang urban design, itu ini kan nggak terjadi di kota-kota lain. Misalnya di London gitu kan nggak akan berani ya karena dendanya mahal banget. Bisa nangis kita kan. Itu kan juga apakah kalau menurut agak berat sih kalau ditanya harus gimana gitu, agak berat ya sebenarnya ya. Cuma idealnya tuh seperti apa sih sebenarnya untuk urusan kayak maksudnya apa ya? Pertimbangan antara akses yang mudah dengan cara pakai private vehicle gitu kan gampang ya dia kemana-mana ya, dengan gimana caranya kita menyeimbangkan antara sebuah bangunan untuk punya akses yang mudah tapi dia juga nggak car centric gitu. Mungkin ya juga sih, tapi ini faktornya mungkin banyak. Tadi yang sudah disampaikan teman-teman tadi yang di posternya mungkin tadi saya sedikit baca gitu, tapi tidak ada apa namanya, tidak apa sih tadi tulisannya tuh, pokoknya tapi intinya tuh seperti tidak dikenai sanksi misalnya atau tidak ada pengawasan. Nah, tidak ada pengawasan gitu. Ini mungkin diskusinya tuh panjang kalau kita ngomongin masalah ruang pejalan kaki gitu. Kalau misalnya teman-teman juga ikutin dari teman-teman dari KOPK, Koalisi Pejalan Kaki gitu, itu pasti juga bahas masalah ini gitu. Karena biasanya tuh kalau kita ngomong mungkin kaitannya sama law enforcement. Kalau kita ngomongin parkir di trotoar, sebenarnya kan contohnya gini, kan trotoar itu seharusnya tidak ada boleh kendaraan bermotor yang masuk ke situ. Tapi ketika kita ngomongin fungsi pengawasan, kemudian siapa nih yang boleh ngedenda atau melakukan pengenaan sanksi gitu.
Nah, itu tuh seringkali ada diskusi yang harus dilanjutkan, apakah dinas perhubungan, apakah kepolisian. Karena kalau dinas perhubungan tuh boleh menindak, tapi tidak boleh memberikan denda, misalnya, karena di situ ada Gakum, di bawah dinas perhubungan itu ada divisi penegakan hukum, tapi dia tidak bisa melakukan denda. Nanti denda itu atau sanksi biasanya bisa dikenakan kalau misalnya itu kepolisian, gitu, kalau penindakan oleh kepolisian, gitu. Sementara meskipun di undang-undang juga ada, gitu, tapi memang ini susah gitu di Indonesia tuh memang kaitannya sama law enforcement nih agak tarik ulur, bukan hanya masalah sterilisasi di jalur pejalan kaki saja, misalnya pembatasan kecepatan, terus ada pelanggaran lalu lintas, itu kan juga harusnya ada penindakan, tapi kan lagi-lagi law enforcement kita tuh memang masih segitunya gitu, jadi penindakan hukum atau pengetatan penerapan sanksi itu tuh masih sangat-sangat kurang ideal gitu kalau dibandingkan dengan kota-kota lain di negara lain gitu. Tapi ini memang tipikal kasus ini atau masalah ini tuh memang terjadi di banyak kota di Indonesia. Gitu. Itu paling. Oke. Kak Delia ini saya penasaran lagi nih sebenarnya kalau kita ngomongin kawasan Blok M itu kan kawasan yang udah matang banget ya. Maksudnya sejarahnya dia juga panjang dari yang zaman okupansi Jepang, dia tadinya permukiman, kemudian dia jadi apa gitu kan. Dia udah berubah melewati berbagai tantangan gitu kan. Terus ketika kita mau membuat pembangunan baru, maksudnya kita mau bangun dia menjadi kawasan TOD, walaupun mungkin dia potensinya besar, pasti kan tetap akan ada perubahan ya. Perubahan yang terjadi pada kawasan itu ya, apakah itu perubahan atau street pattern, plot pattern, atau building structure, atau perubahan apapun itu yang akan terjadi pada kawasannya itu kan. Ketika kita melakukan perubahan ini, kemarin kan salah satu yang diusulkan, salah satu yang disampaikan sama Kak Delia kan akan seharusnya, idealnya kan ada partisipasi ya. Ketika ITDP misalnya ada sebuah proyek datang ke sebuah kawasan yang matang untuk melakukan perubahan gitu kan, itu gimana cara menggait partisipasinya untuk karena kan pengalamannya biasanya itu kalau kerja sama warga ya di proyek, apalagi kita mau bikin perubahan yang cukup masif gitu ya, itu kan pushback-nya lumayan tuh, maksudnya nggak mau atau bahkan nggak hadir. Bukan hanya ketika diskusi tidak mau, tapi nggak hadir gitu, nggak ada. Jadi biasanya tuh gimana kiat-kiatnya ITDP ketika mau masuk ke kawasan untuk mengembangkan atau membuat kawasan itu jadi sesuatu yang lebih, itu gimana cara memulai partisipasi dengan warga? Kalau belajar dari pengalaman, memang proses yang ada pelibatan warga itu tidak satu kali waktu jalan ya. Kita tuh biasanya cukup intensif dan cukup lama gitu. Karena hubungannya dengan masyarakat itu kan masalah trust ya. Kalau kita tidak menjadi bagian dari mereka atau dianggap orang luar gitu, kadang-kadang informasi yang diberikan ataupun juga keikutsertaan mereka juga terbatas gitu. Nah, tapi dari pengalaman kami waktu menjalankan kegiatan kampung kota bersama, itu memang ini yang mungkin jadi perlu diperhatikan oleh, ini juga salah satu lessons learned kita yang kita juga sampaikan ke dinas-dinas atau ke instansi pemerintahan sih, ketika harus menjalankan kegiatan bersama dengan warga. Jangan sampai menciptakan forum atau misalnya usahakan jangan menciptakan forum baru untuk warga. Karena gini, ketika di warga itu banyak sekali kegiatan yang sudah berlangsung secara rutin ataupun memang secara organik sudah mereka adakan gitu. Nah, kalau misalnya kadang-kadang kalau teman-teman entah itu urban planner atau arsitektur kepingin menjalankan suatu misi, misalnya mau ada pengembangan area gitu, terus mau jajak pendapat warga gitu atau urun rembuk gitu, terus yang diadakan tuh malah ngumpulin warga gitu dengan satu forum baru, satu kali pertemuan selesai gitu. Nah, dari kami itu tidak seperti itu ketika yang kita pelajarin ya dari berbagai proses. Nah, yang jalan itu justru ketika ada arisan kita ikut datang sebagai observer, kemudian juga arisan pertama, bulan pertama itu tuh kita bisa jadi observer, terus udah gitu ke acara posyandu, kan ada penyelenggaraan posyandu biasanya di tingkat RW itu kita ikut, ke pelayanan posbindu kita datang, terus ketiga kader. Jadi kalau misalnya teman-teman sebenarnya teman-teman di ITDP itu sangat-sangat mengapresiasi ibu-ibu PKK sebenarnya, karena PKK itu segitu banyak pekerjaannya ternyata gitu.
untuk mengaktifasi dan juga mengorganisir kegiatan warga. Nah, kami melihat peran PKK ini sangat signifikan, kami kerjasama dengan PKK. Jadi kami biasanya di bawah PKK tuh nanti ada Dasawisma, kemudian ada Kader Jumantik, Juru Pantau Jentik gitu. Nah, itu kita biasanya ikut seluruh kegiatan warga nanti yang diinformasikan oleh Ibu PKK gitu. Oh, Mbak, hari ini ada kegiatan ini, kemudian nanti kita datang dan sebagainya gitu. Tadi kita datang ke arisan, arisan ibu-ibu, arisan PKK, arisan RT, kita tuh datang semuanya. Terus udah gitu kita datang ke Posyandu, Posbindu, terus waktu Kader Jumantik keliling, kita ikut keliling. Habis itu barisan bapak-bapak kita ikut, terus udah gitu ada majelis taklim kita ikut, semua acara warga tuh kita Semuanya ya. ikutin gitu. Benar, pas 1,5 bulan pertama itu kita observasi dulu gitu kan, menjadi bagian dari mereka gitu. Terus baru yang kita makanya biasanya jalanin untuk pengumpulan data tuh bisa sampai 3 bulan karena baru di minggu yang kedua di acara itu kita nyisipin, Bu, nanti sambil ngisi ini dong, apa namanya, kuesioner gitu. Tapi masih di acara mereka. Baru setelah itu acara selesai, kita ngadain pertemuan seluruh warga. Karena setelah kita dapat perwakilan seluruh kelompok warga. Jadi gini, kadang-kadang di salah satu kekurangan, kan misalnya kita bilang, oh kita mengkritisi bahwa di Indonesia ini perencanaannya kurang partisipatif atau kolaboratif gitu. Terus disampaikan, enggak kok udah ada musrenbang gitu, musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi di Indonesia itu ada sistem itu. Tadinya memang untuk demokrasi supaya warga itu di forum musyawarah tersebut bisa mengajukanlah, oh rumah saya atau di perumahan saya, di kawasan saya, di RW saya itu butuhnya A, B, C, D. Tapi dalam pelaksanaan, musrenbang ini biasanya didominasi oleh laki-laki, bapak-bapak, atau pengurus dari lingkungan. Nah, tidak ada keterlibatan perempuan, apalagi penyandang disabilitas, ataupun misalnya anak-anak dan sebagainya. Nah, dengan pendekatan di acara warga tadi, itu kita jadi mendapatkan seluruh masukan dan juga perspektif dari kelompok masyarakat yang ada. Terlebih malah utamanya di situ perempuan, lansia dan penyandang disabilitas, dan anak-anak juga, karena kita biasanya ikut PAUD juga. Nah, setelah itu, setelah kita dapat yang ragam perspektif itu, kita ngadain urun rembuk warga. Nah, satu-satunya acara yang kita selenggarakan sendiri itu adalah si urun rembuk warga ini, yang untuk mempresentasikanlah hasil temuan dari kelompok ibu-ibu tuh concernnya ini, lansia tuh ini, kalau dari penyandang disabilitas tuh ini, kalau dari anak-anak tuh seperti ini harapannya, kayak gitu-gitu. Nah, biasanya di situ baru ada dialog terbuka. Misalnya biasanya selama ini yang ngomong hanya bapak-bapak, sekarang ada, oh maksud istri saya tuh kemarin itu toh. Nah, kayak gitu-gitulah biasanya ada di situ. Oh iya ya, kasihan Pak A gitu karena udah lansia, jadi dia harusnya butuhnya gangnya diginiin segala macam. Nah, di dialog terbuka itu ada disepakati isu-isu prioritas. Nah, biasanya tuh tidak hanya pembangunan fisik. Kalau musrenbang itu biasanya terbatas di pembangunan fisik. Tapi kalau dari urun warga tersebut tuh termasuk nanti kayak kenakalan remaja muncul di situ masalahnya. Nah, baru setelah itu kita karena kita bidangnya atau lebih ke arah mobilitas, maksudnya ekspertisnya keahliannya itu di bidang mobilitas ataupun infrastruktur terbangun karena tata kota gitu. Kita biasanya coba menyelesaikan masalahnya atau intervensi masalahnya kalau yang bisa diselesaikan dengan intervensi desain misalnya seperti itu. Tapi ada beberapa masalah yang kemudian kita teruskan misalnya harus diselesaikan oleh Babinmas atau kepolisian atau misalnya harus ke kelurahan atau Pak Camatnya yang turun tangan gitu. Nah, itu sih yang kita pelajarin selama ini, maksudnya ketika kalau misalnya kita memang mau mengembangkan sesuatu, jangan sampai kayak dia tuh jadi alien barang baru terus semua orang tuh nggak ngerasa memiliki. Karena menurut kami kalau misalnya satu kawasan terus ada pembangunan gedung baru atau satu baru atau kegiatan baru gitu, biasanya mereka tidak merasa memiliki masyarakatnya karena dianggapnya oh ya itu punyanya si itu kok, acaranya si itu kok gitu, kita nggak ada kepentingannya di situ gitu. Nah, itu biasanya nggak akan berlanjut lama gitu. Iya. Jadi emang waktunya untuk kalau istilah kita tuh membangun raport itu ya sama masyarakat gitu ya untuk bisa bisa mendapat kepercayaan masyarakat gitulah, itu memang waktunya lama ya. Sebenarnya yang disayangkan itu justru kalau proyek pemerintah itu biasanya nggak ada kayak ginian. Jadi iya nggak sih?
iya apa ya, mungkin karena kadang-kadang tuh yang dibenturkan tuh adalah masalah waktu sih, atau mungkin Iya, selalu kayak udah tahu-tahu udah harus ada hasilnya gitu loh. Kayak outputnya apa gitu kan, selalu jadi tuh mungkin kayak udah wham bam thank you madam gitu loh, kayak datang bikin tower terus udah gitu. Sedangkan tuh seperti itu gitu kan, padahal memang perancangan partisipatif itu kunci gitu ya untuk ya urban development, urban design itu kan sebenarnya kuncinya ya yang tinggal di situ kan bukan kita gitu ya, tinggal di situ kan orang-orang ini. Kita mau bikin apa ya terserah mereka pengennya apa gitu, sebenarnya harusnya gitu ya. Teman-teman lain apakah ada yang mau ditanyakan ke Kak Deliani? Sepertinya semuanya belum ada yang punya pertanyaan. Oh, ini ada Sofia Kania mau nanya. Apakah dengan kondisi Indonesia yang memiliki penduduk yang begitu banyak, bonus demografi mampu memungkinkan Indonesia untuk punya beberapa wilayah berkonsep TOD yang optimal suatu saat nanti? Silahkan dijawab, Kak Deliani. Kalau memungkinkan gitu. Soalnya tadi kalau aku lihat juga dari presentasi kelompok sebenarnya tone-nya positif ya. Ini oke kok udah ada gitu dari presentasi tadi. Artinya Optimis mereka. iya optimis sebenarnya kalau melihat teman-teman ibarat kata tadi ada yang bilang kita mungkin lack of knowledge, enggak kok kalian udah cukup paham dasarnya sudah baik menurut saya ya, maksudnya tadi dengan bisa dan berani memaparkan gitu temuan analisisnya seperti itu gitu. Nah, dikontraskan dengan kondisi yang saat ini ada gitu, seperti yang dikatakan oleh Sofia, memang hal-hal yang ada di kita gitu di Indonesia itu tuh sebenarnya mungkin saja. Malah kemarin ada pertanyaan yang lebih ekstrem kalau kita ngomongin di workshop TOD gitu. Bisa nggak ya kalau pelabuhan dikembangkan jadi TOD gitu. Nah, hal-hal yang lebih, karena kan Indonesia kan bukan hanya negara yang daratan, sebagian besar wilayah kita justru malah perairan gitu kan. Betul. Tapi ya itu TOD itu jangan disalahartikan, dia tuh obat untuk semua masalah tata kota gitu. Pendekatannya harus dilihat case by case gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah memungkinkan pada lokasi-lokasi yang memang juga memungkinkan gitu. Pendekatannya kayak kemarin sih, misalnya kita lihat apakah harus di terminal, apakah bisa kalau misalnya di pelabuhan tadi contoh kasusnya. Ya balik lagi ini pendekatannya lebih ke satu area yang akan dikembangkan gitu. Tapi tidak melulu bahwa secara konsep ini baik, tapi konsep tentu kan ada dasarnya ya. Maksudnya tadi kemarin tuh pertanyaannya Habib kalau nggak salah yang apakah kemudian ada minusnya itu si TOD. Ya balik lagi kalau misalnya TOD-nya tidak dikembangkan atau konsepnya tidak digunakan pada lokasi yang tepat, maka ya tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau konteksnya adalah kondisi dengan penduduk yang banyak, utamanya di Jawa, memungkinkan beberapa wilayah. Sebenarnya saya kalau ada yang ngomongin bonus demografi itu agak bertanya-tanya, bonus demografi kita tuh bonus beneran nggak sih? Kayak bonus itu kan bagus gitu ya, it's something that we want, sesuatu yang baik gitu, bonus orangnya banyak. Dari segi konsumsi memang pasti tinggi, orangnya banyak dan konsumtif gitu ya. Tapi kalau untuk urusan ngatur-ngatur gini nih emang berat ya, makin banyak orangnya yang harus diatur makin berat gitu. Jadi tapi pasti memang ada potensi, pasti ada dan memang itu yang sedang berusaha untuk dilakukan ya, baik dari pemerintah, kementerian dan lembaga-lembaga dan juga konsultan-konsultan gitu, konsultan development itu arahnya tuh memang kita ingin memperbaiki quality of life gitu kan ya istilahnya yang di area perkotaan. Ini ada Rifka yang raise hand. Apakah Rifka mau tanya langsung ke Kak Deliani? Apa kepencet? Enggak ya, Rifka mau tanya ya? Iya, mau tanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Rifka Syanur Nugrahani Pusti dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Izin bertanya nih Kak, kalau semisalnya penerapan TOD itu harus mencangkup 8 prinsip yang kemarin Kakak jelasin atau enggak? Kalau semisalnya enggak, itu ada minimal berapa prinsip TOD untuk penerapan di kawasan yang bakal bisa dibilang kawasan itu kawasan layak TOD dan aspek penilaiannya itu
bagaimana ya? Terima kasih, Terima Kak. kasih pertanyaannya Rifka. Silakan Kak Deliani. Terima kasih pertanyaannya Rifka. Ini juga menarik sih. Seperti yang kemarin aku sampaikan ada 8 prinsip itu. Itu tuh kalau misalnya kita bilang itu tuh ideal TOD-nya. Harusnya di area atau kawasan yang dikembangkan dengan orientasi transit tuh sudah mencangkup ke 8 prinsip tersebut. Hanya saja kalau misalnya kita melakukan penilaian dengan si tabel nilai yang ada di dokumen TOD standar itu pasti nanti ada nilainya, misalnya nilainya sempurna, ada yang mungkin nilainya belum tercapai, atau yang so-so, ada nilainya di tengah gitu. Misalnya ada yang nilainya 0, ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 5, dan sebagainya. Nah, baru terakhir ketika dijumlah, seperti tadi si kelompok 7 tiba-tiba, ya nih blok M nih udah masuk bronze, berarti bronze itu kan ada nilainya 56 sampai 70 kalau saya nggak salah gitu. Nah, seperti itu kita biasanya melihatnya. Artinya ketika kalau versi TOD standar ya, kalau misalnya TOD standar itu kita aplikasikan, berarti dari nilai 56 sampai 70 tuh dia bisa dikatakan TOD, tapi memang masih banyak catatan yang harus diperbaiki. Misalnya mungkin bisa jadi yang point shift itu tidak tercapai sama sekali, atau di poin yang walking tidak ada peneduhan sama sekali, misalnya seperti itu. Nah, di 8-8-nya itu kita coba assess, kita coba lakukan penilaian, tapi bisa jadi di 8 prinsip itu dan turunannya, elemennya ada yang tidak tercapai. Meskipun tidak tercapai, bisa jadi dia masih menyumbang nilai gitu. Dan itu masih membuat dia masih dapat dikembangkan sebagai area TOD. Tapi kalau misalnya gini, kita ngomongin area itu berpotensi atau tidak gitu ya. Area bisa berpotensi atau tidak itu sebenarnya bisa kelihatan tanpa harus misalnya kita assess pakai nilai atau scorecard TOD itu. Nanti kalau misalnya Rifka terbiasa juga dengar kata TOD, terus sudah nih baca-baca sering ataupun dengar sering gitu tentang si TOD ini, nanti mungkin Rifka akan TOD itu yang penting itu adalah titik transportasinya itu adalah transportasi umum massal, kemudian dia itu memiliki potensi pengembangan di area sekitarnya karena guna lahannya baik gitu. Terus tadi di kelompok Rifka juga sempat ada kata interchange. Nah itu ini menarik juga, ada kata interchange atau integrasi. Kemudian di situ tuh berarti juga ada potensi di situ. Jadi kalau tanpa menilai pun biasanya orang bisa yang terbiasa dengan isu TOD ini akan ngeh bahwa ini kawasan berpotensi atau tidak. Baru ketika kita mau bilang kita mengembangkannya ke arah mana, nah 8 prinsip ini bisa dipakai gitu untuk assess. Oh yang udah bagus yang ini, yang belum bagus yang ini, yang harus ditambahkan jadinya ini gitu. Terima kasih, Kak. Sudah jelas dari Rifka, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Cecil, dari MC-nya sendiri mau nanya. Ingin bertanya juga kalau misalnya akses kepada TOD terpenuhi, tapi memang karena penggunanya terbiasa individual, TOD ini jadi tidak terfungsikan. Jadi secara bangunannya dia ada, kawasannya dia siap, orangnya nggak siap nih. Ini kira-kira gimana? Ada solusinya nggak? Ini menarik karena menurut saya gini, salah satu poin salah kaprahnya TOD yang sekarang terjadi itu adalah pembangunan ini dilakukan pembangunan fisik masif gitu. Orientasinya adalah pengembangan kawasan tapi fisiknya aja, tidak disertai misalnya policy pendukung atau kebijakan pendukung. Ini sama kayak misalnya kasusnya kita ngomong, loh katanya transportasi umum itu obat untuk kemacetan, kok macetnya masih ada gitu. Nah ini kaitannya mirip sih TOD sama kayak gitu. Karena menurut aku banyak orang nyalain, udah ada MRT, udah ada Transjakarta, kok Sudirman masih macet aja misalnya gitu ya. Kita analogikan itu, karena ini mirip-mirip sama itu. Karena gini, yang terjadi adalah pendekatannya itu kalau di transportasi ada 2, pull dan push strategi. Jadi strategi penarik dan strategi pendorong gitu. Nah, kadang-kadang misalnya contohnya penyediaan angkutan umum untuk kemacetan atau misalnya untuk kasus TOD pembangunan fisik itu attraction yang akan menarik orang. Tapi kalau misalnya itu ada, tidak serta-merta akan terselesaikan masalah yang ingin diurai karena tidak ada push strategisnya. Contoh misalnya,
untuk kasus kemacetan dan juga TOD sama nih masalah parkir, kebijakan parkir. Oke, pembangunannya oke, udah ada transitnya, density-nya pas, kotanya compact, mixed use lagi. Terus nggak apa namanya secara angkutan umum massal tersedia banyak opsi modanya, tidak hanya MRT, tidak hanya Transjakarta, banyak sekali. Terus fasilitas pejalan kaki dan sepedanya bagus, baik. Tapi tidak ada di situ pembatasan ruang parkir. Sama seperti kasus yang kemarin saya cerita. Terus dia udah pindah, udah punya mobil, dia boleh bawa mobil, satu orang mungkin punya, satu kakak gitu punya 2 mobil, ya dia nggak akan pindah untuk jalan kaki atau naik angkutan umum, dia pasti akan menggunakan mobil. Selagi tidak ada kebijakan yang memang memaksa dia untuk meninggalkan mobilnya. Di Sudirman Tamrin misalnya kayak di situ udah ada Transjakarta, udah ada MRT. Transjakartanya nggak cuma yang di dalam koridor, nggak hanya yang tujuan Blok M dan kota. Ada tujuan misalnya dari Sarinah kita bisa langsung ke Prabunan gitu dengan 1 kali naik Transjakarta gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita di situ tidak ada pembatasan parkir, tidak ada kendaraan pribadi dikenai charge, misalnya kayak di kasus Singapura itu ada pendekatan electronic road pricing, kemudian di London itu juga ada penerapan ultra low emission zone. Nah, itu di Jakarta belum ada pendekatan seperti itu. Nah, kalau misalnya pengguna kendaraan pribadinya itu diciptakan suasana tidak nyaman buat dia, sehingga dia terpaksa untuk berpindah, menggunakan angkutan layanan umum yang tersedia, atau mau berjalan kaki, atau mau bersepeda, mau melakukan aktivitas yang dekat-dekat saja, itu jadi bisa tercapai justru konsep TOD-nya, selagi ada kebijakan yang mendukung. Nah, kalau misalnya memang tadi terbatas di fisiknya saja ya tidak akan tercapai gitu. Mungkin tantangannya jauh lebih besar karena tadi ada law enforcement juga tidak jalan gitu, sama aja sih posisinya. Terima kasih penjelasannya. Itu sebenarnya banyak bisa kita lihat sehari-hari juga ya. Jadi maksudnya kayak misalnya di kampus UPJ itu kita deket banget sama Jurang Mangu nih. Sama stasiun Jurang Mangu itu kita benar-benar deket banget. Itu memang ada orang-orang yang kemudian ya udah jalan. Ada yang iya naik gokar ke Jurang Mangunya gitu. Maksudnya memang ya mungkin kalau di slide-nya kemarin ada yang tentang apa namanya? Kemarin apa sih, aku sampai lupa ini. Istilahnya yang dipakai, insentif dan disinsentif gitu ya. Jadi ada insentifnya kalau dia jalan dia akan dapat apa, kalau dia meninggalkan kendaraan pribadi dia akan dapat apa, dan kalau tidak dia akan merasakan apa gitu kan. Itu mungkin ke arah situ juga ya. Ini ada pertanyaan lagi. Selalu sukanya gini kalau udah mau habis waktunya, mendadak banyak pertanyaannya. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Bentar, saya manggil yang raise hand dulu. Ini tadi Muhammad udah agak dari tadi, tapi sempat diturunin tangannya, sekarang dinaikin lagi. Ini Gifari ya. Gifari mau tanya apa ke Kak Deliani? Silakan. Oke, makasih Kak untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari, saya dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Saya izin bertanya sama Kak Deliani, untuk daerah kawasan TOD ini apakah harus memiliki sisi infrastruktur yang sangat maju untuk dilaksanakannya survei TOD? Jika memang infrastruktur ini merupakan alasan utamanya, apakah daerah-daerah terpencil seperti daerah timur-timur di Indonesia ini bisa dilaksanakan survei TOD? Makasih Kak. That's a very good question. Silakan Kak Deliani jawabannya. Ini maksud saya pertanyaan tantangan seperti ini, tiba-tiba yang kemarin nanya selain TOD pelabuhan, sekarang apakah TOD mampu diselenggarakan di area Indonesia bagian timur gitu. Ini sahabat saya orang ITDP juga asli Ambon gitu. Apakah mungkin misalnya di Ambon dibangun TOD gitu. Menariknya adalah TOD itu kuncinya adalah di transportasi umum massal yang andal. Artinya ketika pengembangannya itu ada, misalnya ya kita ngomongin contoh kasus di Ambon. Kalau di kota Ambon atau Makassar misalnya, ada angkutan umum massal yang secara jaringan dia memang berkembang baik, bisa jadi di titik-titik simpulnya beberapa kita kembangkan jadi area berorientasi transit.
Tapi ada juga banyak pendekatan penataan ruang lain, konsep-konsep urban development yang lain yang mungkin lebih cocok juga disampaikan ketimbang itu konsep TOD gitu. Contoh kemarin aku sempat nyebut 15 minutes neighborhood. Itu tuh sebenarnya konsep menarik juga kaitannya dengan pengembangan kawasan, tapi memang bagaimana menceritakan si satu kawasan itu tuh secara mandiri. Jadi kalau kita ngomongin compact, itu kata kuncinya adalah misalnya nih punya satu kawasan segini nih luasnya. Di situ tuh ada tempat tinggal, ada tempat kerja, ada komersial. Jadi kamu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, jadi dari rumah untuk belanja makanan pokok, makanan segar seperti sayur dan buah, kemudian untuk ke sekolah, paling untuk jenjang pertama atau sekolah dasar, kemudian juga untuk kemudian mengakses fasilitas dasar seperti kesehatan, itu tuh berada dalam satu lingkaran itu, yang konsepnya itu bisa dibilang si 15 minutes neighborhood itu tadi. Tapi, atau 10 minute cities gitu, yang beberapa sekarang udah agak ekstrim itu sampai 10 menit berjalan kaki. Tapi intinya adalah seperti ini, ketika kawasan itu belum ada angkutan umum massal yang handal, infrastrukturnya belum ada, artinya bisa jadi tidak kemudian dikembangkan secara TOD terlebih dahulu. Karena concern kota tersebut lebih baik adalah menyelenggarakan si angkutan umumnya itu dulu gitu. Karena jangan sampai seperti ini, kita tidak berarti bahwa kota yang belum ada angkutan umum massalnya itu tidak membutuhkan angkutan umum. Karena masalah kota itu sekarang, karena masalah kita sekarang semua orang tuh hampir punya mobil, hampir punya motor, itu tuh jadi kita punya masalah di kemacetan. Sebenarnya masalah itu bukan di kemacetan saja, tapi kaitannya dengan polusi udara, penurunan kualitas hidup, kesehatan, dan sebagainya. Sebagai dampak turunan akibat adanya penggunaan kendaraan pribadi. Nah, setelah dari situ, sebenarnya masalah yang harus diselesaikan pertama kan itu. Jadi jangan dibangun dulu kotanya dengan konsep TOD, tapi dibangun dulu angkutan umumnya. Setelah angkutan umumnya berkembang, dilihat, maka baru setelah itu tahapannya adalah kita assess, kita nilai, apakah ini bisa kita kembangkan ya dengan TOD. Nah, di Indonesia bagian timur itu tantangannya sekarang justru lebih banyak kepada bagaimana penyelenggaraan angkutan umum massalnya. Gitu. Setelah nanti kita mampu nih, kita menyelenggarakan angkutan umum massal, baru kita bangun lagi. Apakah nanti ada pendekatan TOD atau 15 minutes neighborhood atau bahkan dibangun sebagai aerotropolis misalnya karena di situ cuma rely on bandara seperti di Papua misalnya antar kotanya justru harus terbang gitu bukan angkutan darat gitu ya. Itu nanti kita ada pendekatan-pendekatan lain gitu biasa. Begitu jawabannya. Givari dari Kak Deliani, apakah sudah cukup jelas? Baik Kak, sudah cukup jelas untuk dari segi pertanyaan infrastruktur yang tadi saya tanyakan sudah cukup jelas. Mungkin kalau ada yang kurang nanti bakal saya tanya lagi atau saya cari lagi informasinya di Google Kak. Makasih Kak. Terima kasih. Saya senang banget nih kalau ada teman-teman yang semangat gini ya untuk cari tahu informasi lebih lanjut, untuk terus menambahkan ilmunya gitu. Ini terakhir ya, ada pertanyaan terakhir dari Syafira Feliana, dari ini mahasiswa UPJ, Angkatan Baru. Pertanyaannya kan ada area yang memang tidak bisa optimal sebagai area TOD. Apakah ketika TOD berhasil dan banyak digunakan di berbagai tempat, terus jadinya kan area yang tidak jadi TOD ini akan timpang terhadap daerah yang bisa terakses TOD. Terus bagaimana mengatasinya? Pertanyaannya bagus-bagus ya. Saya seneng nih ngeliatnya. Ini Kak Delia nih jawabannya juga, saya juga pengen tahu nih jawabannya apa ya kira-kira. Terus gimana dong malah jadi ada ketimpangan gitu. Nah ini yang sebenarnya pertanyaannya ini pernah kita diskusikan juga. Tapi ini merupakan opini yang tidak populer gitu. Karena balik lagi kita belum sampai di tahap itu. Tapi yang menarik adalah gini, dalam diskusi itu, jadi beberapa waktu lalu itu konsepnya beberapa tahun yang lalu ya maksudnya, beberapa tahun yang lalu waktu kita mendiskusikan ini, opini yang berkembang adalah pada akhirnya seluruh kawasan itu menjadi kawasan TOD, jadi seluruh wilayah itu jadi TOD. Kalau semua area jadi TOD, maka konsep TOD itu mengembun, jadi tidak ada lagi kawasan TOD, karena semuanya sudah berorientasi pada transit. Jadi,
Yang menarik di sini adalah ketika kita mengembangkan konsep TOD ini, kan tujuan utamanya adalah bagaimana sih orang yang sudah tinggal di dekat dengan layanan angkutan umum, dia bisa lebih mudah dan menyenangkan untuk mengakses si angkutan umumnya ini, sehingga nilai investasi yang sudah diberikan oleh kota, fasilitas yang diselenggarakan oleh kota ini tetap dapat dimanfaatkan secara maksimum oleh orang yang tinggal di dekat kawasan itu. Termasuk juga upaya ataupun tujuan lainnya adalah untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke layanan angkutan umum, sehingga masalah seperti kemacetan dan sebagainya dan turunannya itu tidak muncul di kawasan tersebut. Nah, ketika ada pengembangan kawasan TOD, memang kalau misalnya teman-teman ngeh gitu ya, Transjakarta Koridor 1, jadi layanan bus yang berjalan dari kota ke Blok M dan sebaliknya, itu biasanya kita kalau akses secara gamblang gitu, dia bisa jadi seluruh atau sepanjang koridor itu bisa dikembangkan jadi area TOD sebenarnya. Karena apa? Karena memang di situ harusnya semua orang dengan segitu layanan yang mumpuninya, memang yang dekat di situ harusnya memanfaatkan itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong tidak hanya di koridor 1 kalau konteksnya Jakarta, atau di konteks secara umum gitu, tidak hanya di titik A, B, C, D yang secara berurutan dalam satu rute gitu. Karena dia tidak hanya dilayani oleh satu atau dua moda transportasi angkutan umum massal. Dia berkembang lagi jadi skala kawasan. Lama-lama kan kalau ibarat kata di sini ada satu lingkaran kawasan, di sini ada satu lingkaran kawasan, kemudian kawasannya ini bertumpuk, lama-lama kan jadi menyatu nih semuanya. Kalau sudah menyatu semua kan jadi hilang, tidak ada titik notes-nya. Nah, yang kita ekspektasi justru tidak ada yang di antaranya. Jadi misalnya di sini ada kawasan TOD, kemudian di sini kawasan TOD, justru nanti tidak ada kawasan yang hilang di antaranya ini, karena dia nanti juga akan terlayani oleh penghubung kawasan. Sehingga bisa jadi dia nanti di tahap kedua, ketiga, itu akan menjadi pembangunan kawasan TOD baru juga. Nah, setelah nanti jadi lingkaran buffer yang banyak itu, justru ketika di-merge, hilang karena tidak ada kawasan TOD. Artinya apa? Tercapailah seluruh kawasan itu terlayani oleh angkutan umum massal. Gitu. Maka bisa jadi, ini balik lagi nih opini tidak populer, tapi yang kita diskusikan waktu itu justru yang kita proyeksi nantinya seluruh kawasan itu terlayani oleh angkutan umum massal, sehingga tidak ada lagi penamaan, oh ini kawasan TOD, ini kawasan non-TOD gitu. Iya, benar juga ya. Memang niatnya tuh supaya ya udah TOD itu akan jadi norm gitu ya, akan jadi sesuatu yang normal gitu kan, akan jadi sesuatu yang terjadi di semua tempat gitu, sehingga harapannya ya akan nggak ada lagi istilah ini TOD, ini nggak TOD gitu ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir kata panitianya. Tadi ternyata yang tadi bukan pertanyaan terakhir, yang ini yang benar-benar terakhir, dan menurut saya ini pertanyaannya cukup menggelitik. Asik, menggelitik apa? Apakah fasilitas parkir park and ride yang biasanya ditemui di stasiun-stasiun itu meningkatkan TOD atau justru melemahkan? Karena dia artinya kan orang-orang ya udah naik mobil aja ke sini. Habis itu bisa naik kereta. Nah, itu kalau dari filosofi, kalau dari prinsip-prinsip TOD itu sebenarnya gimana park and ride itu? Oke. Jadi park and ride ini, wah, ini semacam cenayang ya mungkin di WAFA ini terhadap pendekatan pemerintah kita mungkin. Kalau park and ride ini tuh memang term populer di banyak perencanaan TOD, itu yang digagas oleh banyak stakeholder gitu di banyak daerah. Kaitannya dengan kalau kita bangun TOD, kita bangun di situ park and ride. Kalau di situ kita bangun TOD, kita bangun gedung parkir di situ. Nah, itu yang sebenarnya justru kontradiktif gitu. Instead of melemahkan, ini sangat kontradiktif gitu. Karena seharusnya di dalam area TOD tidak ada lagi parkir gitu. Kenapa? Karena harusnya pengembangan itu tuh lebih support untuk penggunaan angkutan umumnya. Nah, kalau ini tuh jadi mensupport perjalanan yang lebih panjang, sehingga orang memungkinkan untuk sampai ke stasiun ataupun ke titik angkutan umum massalnya itu dengan kendaraan pribadi, baru nanti dijembatani ke satu titik kawasan pusat kegiatan baru gitu yang mungkin agak jauh dari titik itu. Nah, ini tuh agak bias jadinya. Jadi TOD yang di sini tuh bukan TOD kayak gitu. Nah, karena transit oriented development itu tadi sebenarnya kalau bisa tuh memfasilitasi pergerakan orang tuh yang memang basis utamanya nantinya adalah dengan angkutan umum massal. Nah, untuk mencapai ke situ seharusnya difasilitasilah lebih banyak untuk pergerakan pejalan kaki,
pesepeda gitu. Nah, kecuali kalau di situ yang dimaksud adalah gedung-gedung parkir sepeda, nah itu mungkin benar. Tapi kalau gedung parkir motor, mobil, Parkir nah mobil. itu yang agak-agak kontradiktif. Tapi kalau misalnya teman-teman cek konsep pendekatan TOD dari yang Amerika punya, itu dia pendekatannya kan 400 meter sampai 800 meter. Ada yang disebut sebagai area primer TOD, sekunder TOD. Itu yang 400 yang primer, 800 itu yang sekunder. Nah, kalau di pendekatan TOD oleh Amerika itu di 800 meter itu masih dapat diselenggarakan parkir. Tapi kalau di ITDP itu pendekatan untuk TOD standar, parkir itu di point shift sudah ada persentase maksimum. Untuk parkir itu bolehnya berapa sih di dalam satu kawasan TOD yang ada masuk di buffer 500 sampai 500 meter sampai 1 kilo berjalan kaki dari titik stasiun. Nah, ini aku sekalian kalau misalnya teman-teman tertarik, sebenarnya informasi terkait TOD ini tuh banyak banget. Tadi seperti menjawab keinginan Givari untuk belajar lebih lanjut mungkin atau untuk cari. Kalau misalnya mau Google silakan, atau bisa juga ke websitenya ITDP Indonesia di www.itdp-indonesia.org. Nah, itu kita di situ ada banyak sekali publikasi sebenarnya, ataupun juga laporan-laporan pekerjaan kita, dan ada beberapa untuk konsep TOD. Nah, kalau misalnya mau diikuti, silahkan bisa download di situ. Atau mau ikutin, ada bahasa, mungkin ini untuk teman-teman dari SMKN 4 juga, kalau misalnya baru banget ada pendekatan informasi tentang transportasi, sebenarnya bisa follow di Instagramnya ITDP Indonesia, @ITDP Indonesia, karena informasinya lebih bahasanya tuh lebih didekatkan dengan informasi atau bahasa sehari-hari. Jadi nanti mungkin lebih mudah untuk dipahami gitu. Oh, ini tuh maksudnya ini, oh itu maksudnya itu gitu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya nanti mau nanya langsung ke saya, silahkan juga nanti di Instagram. Kayaknya udah di-mention juga di Instagramnya teman-teman Archwalk gitu. Itu sih mungkin kalau misalnya, karena ini udah pertanyaan terakhir, jadi kalau ada yang mau tanya nanti DM aja. Iya. Terima kasih banyak Kak Deliani. Ini tuh saya sebenarnya jadi banyak mikir ya, karena kan saya S1, S2 arsitektur, kemudian saya S2 lagi planning. Ketika saya ngajar arsitektur, itu tuh kadang clash gitu. Jadi ini malah jadi curhat kan, gimana ya? Sebenarnya saya gini, jadi di semester 3 di studio perancangan 3 di kampus UPJ itu kita membahas TOD. Jadi saya pegang studio. Saya ngajar studio dan saya selalu bilang, oh kalian salah satu yang bisa dilakukan adalah membatasi parkir. Memang seperti itu, memang mereka lakukan gitu. Kemudian di PA4 kita sudah nggak bahas TOD lagi. Jadi kita bahas dengan tapak yang lebih besar, kita bahas public facility yang lebih besar. Di situ kita kan mahasiswa lulusan PA3 pindah ke PA4, mereka di situ nggak sediakan parkir. Tapi mereka tapaknya ada di daerah yang nggak ada public transportnya. Jadi ketika kemudian parkirnya mana? Nggak ada, Bu. Saya mau mendiscourage penggunaan mobil pribadi untuk datang ke sini. Terus orang-orang ke tapak kamu naik apa? Karena nggak ada, maksudnya memang tidak ada jalur transportasi umum di situ. Jadi tapaknya di BSD. Di BSD mau naik apa? Nggak ada apa-apa di BSD gitu loh. Pakai BSD Link yang bisnya cuma satu dan nggak tahu jadwalnya di mana itu gitu kan. Jadi itu tuh selalu jadi dilema gitu. Saya sendiri sebagai pengajar tahu bahwa maksudnya membangun sebagai orang urban ya, kita tahu kalau ya car culture is a bad thing apparently gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa, tapi sebagai perancang, arsitek, ada standarnya. Bangunan public place itu kamu harus menyediakan parkir sekian persen per pengunjung yang diproyeksikan akan datang gitu. Jadi tuh ketika ngajar tuh juga kasih nggak ya nih, dia mau buka parkir kasih nggak nih, dia mau nutup parkir kasih nggak nih. Jadi tuh memang maksudnya seperti poin yang sudah disampaikan cukup sering juga sama Kak Deliani, sudah ditekankan juga bahwa nggak bisa kita hanya menyelesaikan satu aspek saja gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa cuma bangun atau stop sesuatu tanpa ada peraturan pendukung gitu kan. Jadi kalau kita mau stop orang-orang untuk nggak boleh pakai mobil lagi ya,
alternatifnya apa? Kita sediakan apa untuk mereka? Kalau kita cuma nyetop aja, ya nanti mereka nggak ada yang kemana-mana, mereka nggak pergi kemana-mana, mereka jadi malah isolated, ekonomi nggak jalan dan lain-lain dan sebagainya gitu kan. Jadi kan memang harus komprehensif gitu ya pendekatannya ketika kita mau melakukan perubahan, apalagi untuk kasus yang misalnya kayak di Jakarta gitu. Cuma saya ini pertanyaan agak-agak nyeleneh gitu. Pernah nggak sih pas lagi ngerjain Jakarta nih, terus rasanya kayak tau lah gue udah ini udah kayak udah tahu gitu. Tapi soalnya kan jadi dulu waktu sekolah itu kan pernah, kenapa kamu nggak bikin Jakarta aja gitu untuk jadi case study. Itu pun saya pun kayak nggak deh, saya Semarang aja gitu. Karena saya lulusan Undip kan, saya nggak mau pegang Jakarta, makasih gitu. Itu tuh pernah nggak sih Kak Delia nih ngerasa gitu ketika lagi ngerjain project apa terus kayak udahlah gitu. Wah, ini jadi curhat ya. Tapi sebenarnya kalau yang menarik, kalau mungkin karena transportasi yang sudah lebih dahulu jalan itu ada di Jakarta, mungkin jadi bentuknya adalah bukan gitu sih, tapi lebih kayak oke, apalagi nih Jakarta, apa jadi masalahnya gitu, karena dia bakalan jadi tolak ukur semua kota, karena kita biasanya ketika kita di Semarang, contoh misalnya JPO, kita nggak endorse JPO kan dari teman-teman ITDP, karena sebenarnya dari kita lebih baik kalau memang memungkinkan untuk penyeberangan sebidang gitu, lebih baik penyeberangan sebidang gitu. Nah, tapi ketika kita kemarin main ke Semarang, tiba-tiba gitu, wah konteksnya kita nggak ngeliat ada kepentingan untuk menyelenggarakan JPO, tiba-tiba ada JPO mirip JPO GBK gitu di Semarang. Terus kita, wait a minute gitu, sebentar ini ada masalah apa sama Semarang gitu. Jujur itu nggak butuh sih sebenarnya. Sebagai orang Semarang saya bisa mengkonfirmasi it's absolutely not needed by any means whatsoever. Nggak ada kebutuhan sebenarnya. Betul, makanya kadang-kadang kita mikir karena tolak ukur. Kemarin juga sempat kaget, kebetulan saya tinggalnya di Depok sebenarnya. Nah itu muncul bahwa ada rencana pemerintah Kota Depok untuk menyelenggarakan JPO Instagramable di Margonda gitu. Nah itu tuh buat saya, mohon maaf ini kita bukan lagi saingan JPO estetik seluruh Indonesia gitu sebenarnya. Tapi balik lagi apa yang terjadi di terjadi di Jakarta itu tuh seringkali menjadi cerminan kita seharusnya seperti itu ya gitu oleh kota-kota lain. Jadi instead of giving up sama Jakarta tuh kadang-kadang apalagi nih Jakarta, ayo apalagi nih, udahlah daripada nanti kita sampai kota Medan, Semarang misalnya atau mana tiba-tiba ini di Jakarta kan kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang nggak. Benar. Emang sih ya. Tapi memang term Instagramable itu emang it's the bane of my existence deh, udah bener-bener kalau ada Instagramable terus saya langsung feelingnya nggak enak gitu. Aduh, udahlah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir, sudah presentasi. Nanti akan dipilih pemenangnya oleh Kak Deliani dan akan dihubungkan ke panitia nanti ya. Berarti panitia yang akan menghubungi ya. Ini tadi sudah di-share sama panitia, sama Kania, ada websitenya ITDP, Instagramnya Kak Deliani, Instagramnya Archworks, dan YouTube. Dan nanti kalau teman-teman saya mau nonton ulang lagi, bisa ditonton lagi di YouTube ya. Terima kasih sekali Kak Deliani 2 hari nih menemani kita, Sabtu-Sabtu pun masih nemenin kita. Terima kasih banyak. Saya aja tuh belajar banyak banget gitu ya dari Kak Deliani dan apa yang sudah disampaikan dalam 2 hari ini. Dan harapan saya semoga teman-teman semua juga, apalagi yang masih SMA ya, masih SMK, harapan saya kalian bisa lebih aware gitu ya terhadap ada keilmuan yang seperti ini ya, keilmuan urban studies, keilmuan tentang ternyata naik mobil kemana-mana tuh nggak sekeren itu kok gitu. Ternyata yang bagus tuh kota tuh harusnya seperti ini ya. Ternyata kita bisa mempelajari ini ya. Jadi semoga wawasannya lebih terbuka dan semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dari workshop yang sudah kita selenggarakan selama 2 hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Dari saya cukup sekian, saya undur diri dulu dan Kak Deliani juga saya akan kembalikan kepada MC lagi. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih banyak Bu Isa. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mempresentasikan hasil penugasannya, kepada Ibu Deliani yang telah memberikan review serta penilaian yang membangun. Juga terima kasih banyak kepada Ibu Isa yang sudah memandu sesi kita 2 hari ya Bu, serta memberikan kesimpulan untuk kita semua. Tidak terasa kita telah masuk ke penghujung acara workshop Artwork ke-6 ini. Sebelum mengakhiri acara ini, saya selaku MC akan mengumumkan 2 kelompok utama peraih hasil terbaik berdasarkan presentasi dan review dari pembicara kita, Bu Deliani. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita ucapkan selamat kepada kelompok dengan hasil terbaik kedua, ya ini adalah siapa nih? Kelompok siapa nih? Hasil terbaik kedua dimenangkan oleh kelompok 2 dengan Habib dan Darel. Hasil terbaik pertama, berarti hasil terbaik pertama ini yang paling bagus ya, ini berdasarkan Bu Deliani, itu adalah kelompok 4, itu ada Septinur, Yevkan, dan Wismar. Selamat kepada kelompok-kelompok yang telah berhasil menjadi kelompok dengan hasil poster analisis terbaik. Hadiah dapat dikonfirmasi kepada kakak-kakak panitia setelah acaranya selesai. Namun jangan berkecil hati bagi yang belum menang, karena hasil poster kalian akan tetap dipajang di rangkaian acara Artwork 6 lainnya, yaitu pameran virtual pada tanggal 19 Maret 2022. Jadi diminta untuk tiap perwakilan kelompok, terutama kelompok dengan hasil terbaik dapat mengirimkan softfile poster tersebut kepada kami. Juga saya ingatkan kembali untuk kita semua dapat mengunjungi pameran virtual Artwork 6 pada tanggal 19 Maret 2022, karena dia virtual bisa dikunjungi dari manapun ya. Yang mana untuk segala update-nya dapat dipantau melalui Instagram kami @artwork_upj dan YouTube artwork_upj yang udah dimasukkan ke kolom chat. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Build with Mana selaku sponsor Artwork tahun ini dan beberapa media partner yakni acara kampus.com, Banten Pos, Event Kampus, Event Center, FKMAJ, Gudang Lomba, Info Event, Mading Event, Media Event, Poin Kampus, Seminar Update, seputar info, seputar seminar, Sevima, dan terakhir Studio Anak Arsi. Kemudian di sana ada daftar hadir, ada presensi, jangan lupa diisi ya teman-teman. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara workshop acara kali ini, ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Para hadirin dipersilahkan untuk on cam dan pastikan kalian mendapatkan pencahayaan cukup supaya wajahnya dapat terlihat dengan baik. Kepada rekan PDD saya persilahkan on cam ya teman-teman, perlihatkan wajah tampan dan cantiknya. Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih PDD untuk dokumentasinya. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan hari ini. Dan Ibu Deliani selaku pembicara kita, Ibu Isa selaku moderator, dan juga rekan-rekan peserta sekalian yang sudah mengikuti rangkaian kita dengan baik banget. Saya mewakili diri pribadi dan seluruh panitia Artwork 6, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perilaku. Saya Cecilia Angelika Salim, mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di Artwork tahun berikutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman, peserta dan panitia, terutama sama Kak Deliani. Aku udah follow IG-nya loh, Mbak. Oke, terima kasih. Undang lagi dong, Bu. Undang lagi dong, Bu. Nanti kita undang lagi ya di PA3. Terima kasih ya. Saya izin live ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Makasih Bu Isa. Makasih Bu Deliani. Makasih teman-teman sekalian udah boleh live ya. Jangan lupa diisi presensinya ya.